Selamat datang di channel MGMP Sejarah Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Abu Suryana. Di sini kita akan belajar mengenai sejarah, khususnya sejarah Indonesia kelas 11 untuk semester genap. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai kompetensi dasar 3.7, yang mana 37 di sini yaitu mengenai menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Adapun kompetensi keterampilannya ataupun KD 4.7-nya yaitu menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Oke, adapun tujuan pembelajaran di sini yang pertama yaitu kita diharapkan mampu menganalisis peristiwa proklamasi dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Sini kita akan belajar terlebih dahulu dari peta konsep, yang mana itu dari judul besarnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Poin pertama yang akan dibahas yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting pengantar proklamasi Indonesia itu sendiri. Kemudian setelah membahas materi yang pertama, selanjutnya akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Dan materi yang ketiga yaitu mengenai perumusan teks proklamasi, dan materi yang keempat mengenai detik-detik proklamasi. Selanjutnya yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting. Ada dua foto di sini bisa kalian lihat. Yang pertama ada Hiroshima yang dibom atom pada saat itu pada tanggal 6 Agustus 1945, dan juga ada kota Nagasaki yang dibom atom pada tanggal 9 Agustus 1945. Kedua kota itu terletak di negara Jepang. Setelah kedua kota tersebut dibom atom oleh sekutu, Jepang tidak dapat berkutik kembali sehingga Jepang tidak dapat menandingi kekuatan sekutu, sehingga tidak lama kemudian Jepang pun kalah dan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Dan berita kekalahan Jepang ataupun benih-benih kekalahan Jepang sudah mulai terlihat sejak pada tanggal 9 Agustus 1945, di mana petinggi PPKI yang terdiri diantaranya Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Rajiman Weddiriningrat dipanggil oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, yang mana merupakan panglima tertinggi angkatan perang Jepang di Asia Tenggara yang berkedudukan di Galat, Vietnam. Kemudian apa sih yang mereka lakukan di Galat? Di antaranya ada Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Weddiriningrat. Mereka ternyata melakukan pertemuan dengan Terauchi, dan pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus tepatnya pada pukul 10.00 waktu setempat. Adapun inti pembicaraannya yaitu mengenai penyerahan urusan kemerdekaan kepada PPKI. Ya. Selanjutnya, setelah mereka selesai mengadakan pertemuan pada tanggal 15 Agustusnya, rombongan kembali ke tanah air dan disambut oleh golongan muda. Kemudian golongan muda menemui Insinyur Soekarno dan menginginkan proklamasi secepatnya untuk dikumandangkan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, karena golongan muda sudah mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Akan tetapi golongan tua menolak keinginan dari golongan muda, karena Insinyur Soekarno di sini perlu untuk memusyawarahkan terlebih dahulu dengan anggota-anggota PPKI lainnya. Dan foto di samping ini merupakan foto dari Sultan Syahrir, orang yang pertama kali mendengar berita tentang kekalahan Jepang dari radio. Oke, selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok, yang mana di sini menjadi latar belakang dari peristiwa proklamasi itu sendiri, yang mana golongan muda gagal meyakinkan golongan tua, sehingga golongan muda berencana untuk melakukan tanda kutip di sini pendidikan, yang tujuannya untuk menjauhkan Soekarno dan juga Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Dan pada tanggal 16 Agustusnya barulah dilaksanakan penculikan tersebut, dan kedua tokoh tersebut yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Penculikan tersebut dilakukan oleh golongan muda yang diwakili oleh Singgi, kemudian Sucipto, Sukarni, dan juga Yusuf Kunto. Kemudian ditempatkan di Rengas Dengklok. Awal mulanya akan ditempatkan di rumah Sugeno, akan tetapi karena takut terlalu mencolok sehingga
ditempatkannya di rumah keturunan dari etnis Tionghoa yang bernama Jiao Kie Xiao, ya. Kurang lebih seperti itu pembacaan nama Cinanya. Dan ada video, maksudnya ada foto yang mana merupakan tempat dari penculikan Insinyur Soekarno. Tanda kutip ya, penculikan di sini bukan berarti untuk menyakiti. Dan masih dari peristiwa Mas Dengklok, ada foto. Foto siapakah dia? Dia adalah Ahmad Subardjo, seorang tokoh dari golongan tua yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Karena Ahmad Subardjo lah yang menjemput Insinyur Soekarno dan meyakinkan kepada golongan muda bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus yang mana paling lambat-lambatnya akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Dan golongan muda pun percaya akan pernyataan Ahmad Subardjo karena Ahmad Subardjo menjadikan nyawanya sendiri sebagai jaminannya. Kemudian rombongan diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subardjo bertolak kembali ke Jakarta dan di situ ke rumah Laksamana Maeda. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda, malam harinya menemui pemerintahan umum Maijen Nishimura untuk menjajaki sikapnya. Akan tetapi di sini Nishimura menolak ya, untuk memproklamasikan Indonesia atau memproklamasikan kemerdekaan karena takut disalahkan oleh sekutu. Maka dapat diambil kesimpulan di sini bahwa proklamasi memang harus benar-benar dilaksanakan sendiri, lepas dari pengaruh Jepang. Ya. Soekarno, Muhammad Hatta, Laksamana Maeda dan rombongan tersebut bertolak kembali ke rumah Laksamana Maeda. Dan malam itu juga sekitar pukul 23.00 segera diadakan musyawarah mengenai penyusunan naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu sendiri disusun oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subardjo yang diadakan di ruang makan dari rumah Laksamana Maeda. Selanjutnya di sini bisa kalian lihat ada teks proklamasi hasil dari tulis tangan Insinyur Soekarno yang mana paragraf pertama ataupun alinea pertama ini berdasarkan masukan dari Ahmad Subardjo yang diambil dari pembukaan UUD 1945 atau preambul UUD 45 atau yang dulunya atau sebelumnya dikenal dengan Piagam Jakarta, yang mana kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kalimat yang kedua merupakan usulan dari Muhammad Hatta, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan Soekarno bertugas menulis kedua konsep tersebut dan jadilah naskah tulis tangan dari naskah proklamasi itu sendiri. Kemudian timbul masalah, siapa sih yang akan menandatangani naskah tersebut? Ternyata ada usulan dari Soekarni yang mengusulkan bahwa teks proklamasi baiknya ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Dan naskah tersebut akhirnya diketik ulang oleh Sayuti Nurib. Perubahannya terjadi antara ada 3. Yang pertama ada tempo diganti dengan kata tempo. Wakil-wakil bangsa Indonesia yang sebelumnya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan penggunaan tanggal ataupun tahun di sini menggunakan tahun Jepang atau yang dikenal dengan tahun Showa atau Sumera. Dan inilah gambar dari teks proklamasi yang telah diketik ulang oleh Sayuti Nurib. Setelah naskah proklamasi berhasil dibuat, sehingga naskah kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Diputuskan pada saat itu bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada tanggal 10.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Kemudian terjadi perubahan yang mana awal mulanya proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena pasukan Jepang sudah bersiaga di situ sehingga pembacaan proklamasi dialihkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian sini tepat pada pukul 10.00 dikumandangkanlah proklamasi yang mana dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan juga didampingi oleh Muhammad Hatta. Video yang kedua disitu mengilustrasikan pada saat pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan juga Suhud. Selanjutnya
Kemudian, makna dari proklamasi itu sendiri, yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dan yang kedua, dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Dan yang ketiga, proklamasi merupakan jembatan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oke, itu tadi penjelasan mengenai proklamasi kemerdekaan. Dari Taufiq Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.